Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya Budiman SE ya, Scale Toys. Pada kali ini saya akan membuat video tentang komparasi ya, komparasi antara kit saya ini yang lama JK paket hemat, dan ini kitnya Om Reza NZM paket ultimate. Jadi hemat versus ultimate begitu ya. Ya bisa dibilang ini paket KW lah inilah gitu kan. Nah ini paket profesionalnya gitu. Oke, kita mulai aja dari mana ya? Dari body dulu deh, dari body. Bodinya ini sebenarnya sama body JK Wrangler yang short WB ya, short wheelbase, jadi 2 pintu, sama bodinya juga gitu. Cuma bedanya di sini yang punya saya ini kanopinya atau hardtopnya ini dipotong gitu ya, hardtopnya dipotong. Jadi ini dalamnya biar bisa baknya ini bisa gampang saya aksesnya. Maklum misalkan driver masih amatir, jadi biar gampang aja gitu kita ngambil di sini. Beda sama yang punya Pro, ini hardtopnya masih ada, masih utuh, jadi dia naruh recovery-nya di dalam semua gitu. Jadi naruh recovery di dalam gitu ya. Nah untuk perubahan lainnya sih nggak ada perubahan, paling grillnya kalau ini masih utuh karena winch saya ini masih agak ke depan, jadi masih bisa gitu. Tapi kalau untuk yang ini grillnya sudah beberapa di trim agar posisi wincingnya bisa ke dalam gitu. Nah untuk fendernya ini masih bawaan ori, jadi masih nyambung sama bodinya ya. Ini masih sama, cuman beberapa di trim di sini. Nah kalau untuk ini fender orinya sudah di trim semua, dicopot, diganti sama fender aftermarketnya gitu. Jadi ini dibaut untuk keempat fender. Untuk lampu-lampu sendiri, lampunya ini masih original semua. Ini masih bawaan body, Kalau ini lampunya sudah KRI gitu ya. Dan posisi lampu kecilnya ini, lampu sennya ini masih di tempat semula seperti ini. Kalau ini lampunya sudah direposisi, tadinya kan di sini ya. Nah ini sudah saya rubah, saya naikin karena ini saya trim untuk pergerakan ban gitu. Tuh untuk wiper tidak ada perubahan, sama. Nah untuk spionnya saya juga masih yang standar, ini yang masih flex ya, masih flex. Ini rentan banget nyangkut dan rentan banget hilang kalau lagi trailing. Nah yang ini sudah dimodifikasi pakai baut gitu. Meningkat ke samping pintu masih sama, cuman pintunya ini nggak pakai sistem magnet ya. Kalau yang pemerintah udah pakai magnet. Lanjut kita geser begini biar mudah. Dan kita body dulu ya semuanya. Jadi untuk bodinya juga sebenarnya ini cuman hardtop doang yang dipotong. Kalau dalamannya sama sebenarnya, tuh sama kayak punya. Ini saya keluarin dulu. Ini masih sama, nih ada coakan di sini. Coakan bodinya begini, ini ada deck, ada juga. Ini kalau kita ambil ya, ini sama. Ini saya buat naruh ban serep. Nah yang di sini juga sama, cuma dia lebih agak tinggi aja ininya nih coakannya. Ini sama, ada deck bawahnya dalam gitu. Untuk interior juga masih sama, nggak ada bedanya interior gitu. Cuman bedanya ini sakral lampunya aja sih posisinya. Ini ada di sini, ini tempat baterai, dan ini
portnya. Kalau di sini sakral lampunya ada di sini. Nah ini kotor ya, ternyata kotor ini, masih kuncinya belum bersih. Ini pencetan sakral lampu sama ini buat baterai di sini, dan ini buat lampu atas LED bar. Jadi posisinya ditaruh sini, baterai tetap taruh di sini. Begitu ya, sama. Untuk roll cage-nya ini agak beda sedikit. Ini juga bikinan NZM. Ini roket ke sini, ini ada besi melintang ke sono ya. Ini jadi ini nyambung ke dalam sini nih gitu. Nah, kalau Om Reza bikin simple dari gini doang, jadi nggak ada yang ke sono, nggak ada yang ke tengah, tapi tetap sampai sini juga ke belakang gitu. Untuk bagian belakang, bodi bagian belakang, nah berhubung ban serep saya taruh di sini, jadi ini saya nggak bikin dudukan buat ban serep ya, jadi saya di sini dudukin buat tas aja. Nah kalau Om Reza ban serepnya taruh di luar sini gitu. Untuk bannya juga ini ban bener ya, maksudnya ini bener-bener merek Proline asli beneran. Kalau ini kan memang bawaan bodinya gitu. Jadi di sini saya kasih aksesoris aja, ini enggak gitu ya. Nah sekarang kita ke ban. Saya lihat bannya perbedaannya. Yang ini bannya 120 mm Super Swamper Proline juga. Ini bannya 110 Super Swamper Proline juga. Jadi cuma beda ukuran kalau untuk jenis bannya sama. Nah untuk peleknya, ini pelek kaleng 300 ribuan. Ini pelek aluminium, nggak tahu berapa, pasti jutaan gitu. Nah untuk bumpernya ini bumper apa namanya yang beli di Tokopedia apa gitu, di online shop ya. Ini masih bawaan pabrikan. Kalau ini dia custom bumpernya itu, jadi ini ada apa namanya sana kiri kanan kirinya. Kalau untuk sekelnya ini udah bawaan dari ini itu. Untuk win sama 8274, Fairlight-nya juga nih NZM yang biasa. Kalau ini 8274, Fairlight-nya udah kuningan. Ya. Tali Kevlar Om Reza ini pakai berapa mili? 1 mili kayaknya dia nih ukurannya. Kalau saya pakai yang 0,8 apa sama 0,8 juga gitu. Nah untuk dudukan ini saya pakai, jadi saya nggak pakai model ini ya, karena belum dibikinin juga macing Reza, udah minta dari kapan tahu. Nah ini saya masih kelewaran gini, makanya saya kasih magnet di sini buat naruh ini biar nempel, jadi dia gampang nggak kelebaran, dia nempel di magnet gitu ya. Kalau ini dia cantelin di sini. Lalu apa tambahan? Ini saya cuma tambahan aksesoris doang nih, seling-seling di sini tambahan aksesoris doang di. Nah untuk LED bar sendiri, LED bar ini yang biasa sih juga, ini belum di WP di sininya, jadi masih pakai bawaannya. Bracket juga bracket bawaannya pas beli gitu ya. Kalau King Reja ini bracket bikin sendiri, dan ini sudah di WP pakai model resin begitu, tapi nggak tahu bukan resin kayak namanya ya. Lalu roll cage luarnya ini saya tambahan aja ini kayak besi. Ini sebenarnya ini dia panjang ya, lurus. Yang beli di online shop itu yang biasa, yang kayak gini nih. Sebenarnya ini kayak gini, cuman dibengkokin, posisi di sini dibengkokin, jadi saya taruh di sini. Ini buat bengkok biar ke sini. Ya, kita udah dibuka ya. Tadi susah karena ini pakai apa namanya, pakai obeng. Nah, ini untuk dalamannya. Sebelumnya kita lihat dalaman bodinya dulu ya. Ini kemarin sudah kita review dalamannya kayak gimana. Nah, paket hematnya ini kita juga coba review gitu ya. Ini sama untuk modifikasi bawahnya, ini kurang lebih sama ya. Jadi ini kita kan ini dibikin deck ini masih warna putih, masih warna ini belum dicat, jadi kelihatan mana-mana yang di
trim di sini. Nah, ini sudah saya cat hijau. Ini juga ini yang di trim di sini. Coba sini ya kan, sama ini untuk dudukannya. Ini belum saya kasih bolongan buat air. Ini udah di sini. Gitu. Nah, untuk lampu juga kemarin belum lupa nambah, ini kan ada lampu utama, lampu kecil. Nah, di sini ternyata ada lampu apa ya? Kayak model neon gitu buat nerangin bawah kalau malam. Jadi glowing gitulah. Ini lampu nyala sebenarnya. Gitu. Kalau ini belum pasang, ini lampu juga masih masang sendiri. Cuman ini doang yang nyala. Tuh, ini sama belakang ya, bedanya kelihatan ya. Tuh. Bedanya kelihatan, sama yang ini rapih banget. Gitu ya. Ya maklum lah, kita pakai hemat jadi kita kerjaan sendiri. Gitu. Nah, untuk rignya dalamannya sasisnya ini sama ya. Sasisnya sama, ini NZM, cuma ini warna hitam. Sama sasisnya ini belum diwarnain, belum dicat, belum diwarnain. Ini masih warna dasarnya. Dudukannya juga sama. Ini dudukan buat baterai, dudukan elektronik, juga dudukan elektronik sama persis. Untuk sasis ini sama persis ya, gitu, sama persis. Sekarang kemana dulu ya? Oh iya, kalau di ini dudukan servonya dibuat sendiri apa bisa, karena ini kan saya pakai bumper beli dari online shop. Ini dari NZM dudukan servo. Kalau di sini dia dudukan win sama servo nyambung ke bumper semua. Gitu. Ini mau jadi sasis 3 lagi bautnya, ini cuman 2, jadi lebih kuat di situ. Gitu. Terus ke gearbox dulu deh, gampang kelihatannya. Gearbox ini gearbox STX10 biasa yang aluminium yang warna tutup merah itu loh. Kalian banyak banget di online shop ya, harga 350 ribuan kalau nggak salah. Dalamannya juga masih bawaannya, jadi ini belum, cuman dimodifikasi. Itu paling spacer ini nih NZM kasih, lalu sama ini nih plate mount apa namanya, dinamo ini nih, holdernya ini dia buatan NZM, jadi diganti NZM. Nah, kalau ini kan sudah pakai Vanquish untuk gearboxnya, dalamannya udah Robinson. Ini nih spur gearnya ini udah Robinson, juga pinion Robinson. Kalau ini masih bawaan gearboxnya ini ya maklum pakai hemat lagi-lagi, cuman ininya spurnya juga udah Robinson. Gitu. Untuk kopel saya pakai kopel Junfak ya, kopel Junfak yang ini setengah lingkaran ujung sininya kopel Junfak. Kalau ini dia pakai custom dan pasti kuat gitu. Terus untuk motor saya pakai Trailmaster Hormuz Hobby 27T ini ya, 27T. Lalu SC nya saya pakai Hobby Wing 1080 gitu. Kalau dia kemarin sudah kita jelaskan pakai Serun Axe combo gitu. Dari sini aja udah jauh banget bedanya. Ini harganya 450 ribuan sampai 500, dinamonya SC nya harga 650 ribuan ya kan. Kalau ini berapa ya sekarang, 3 juta kali ya, apa 28, 3 jutaan lah inilah satu combo. Jauh banget ya gitu. Kalau untuk elektronik winch-nya ini masih 1080 dua-duanya, 1060 buat winch depan dan winch belakang. Sama ini juga untuk winch depan belakang pakai SC 1060 ampere gitu. Untuk saya servo dia pakai Savok. Ini cuman pakai JX 46 kg gitu ya. Winch sama depan belakang. Sekarang beralih ke, kalau saya belum pakai BC ya nih, belum sempat dibawa ke NZM, belum pakai BC. Kalau ini sudah ada BC-nya gitu. Sebelum saya balik, ini shock yang sangat familiar kita lihat di online shop. Shock 200.000 dapat 4, 250.000 lah, atau 300 nih, 70 mm. Cuman ini sudah disetting sama Jeng Reja,
udah disetting oilnya juga pakai dia, racikan dia, jadi juga enak. Tuh lihat, shop 200.000 berasa bukan harga segitu ya. Gitu, dan ini juga belum saya pasangin strap. Ini belum saya pasangin strap. Gitu. Kalau Cing Reja kita lihat ini shocknya Proline ya, 70 mm, dia udah pakai strap. Gitu. Nah, kita balik. Aduh. Ini kita balik. Nah. Oke. Link bawah. Lower link. Nih, ini lower linknya juga NZM ya. Cuman bedanya bahannya ini masih yang aluminium nih. Jadi lower link, upper link ini masih pakai aluminium. Jadi begini bahannya tuh. Nah, kalau Cing Reja ini lower linknya pakai apa namanya, titanium atau apa, nggak tahu namanya, atasnya baru aluminium gitu. Oke. Lalu steeringnya juga ini beda nih, lihat steeringnya pakai bahan itu juga, muat banget di sini steeringnya. Ini ada lekukan begini jadi. Nah, kalau ini masih steering bawaan dari Gardan ya, Gardan Portal KW ini masih begini gitu. Di kopel bisa lebih jelas dari sini. Ini kopel Junfak ya, Junfak ini kopelnya custom NZM KX KW ya, yang bentuknya prisma. Ini portal gini, portal Excel ya, ini bentuknya prisma. Dalamannya juga masih bawaannya dia gitu. Harganya ya sekitar 1,6 atau 1,7 lah, depan belakang set gitu untuk gardan dan dalamannya. Kalau ini kemarin sudah saya jelaskan, housingnya ini KX Ori, itu ada tulisan KX nya Ori, bukan apa namanya, bukan portal. Cuman ini di sini lihat, ini dalamannya udah customan NZM semua, dan ini dalamnya juga udah bevelnya udah boom racing gitu. Di belakang juga sama. Ini bagian belakang portal gitu. Jadi untuk posisi atasnya begini. Nah, selanjutnya adalah data statistik untuk dimensinya ya. Kalau yang ini panjang dari depan ke belakang itu 46,5 cm, cuman beda 0,5 dari ini kemarin 47 karena di belakangnya ada ban serep gitu ya. Nah, lalu untuk ground clearance, ini ground clearance karena dia pakai Gardan Portal, jadi ground clearance ini 5,5 cm. Nah, untuk ini 3,8 cm, 3,5 atau 3,8 cm untuk ground clearance ini tidak pakai Gardan Portal. Nah, karena dia pakai portal, jadi posisi tingginya nih lebih tinggi, ini 21 cm, 22 tinggi mobilnya. Kalau ini 21 cm. Jadi untuk pelimbungannya masih bagus yang ini gitu ya. Untuk lebar bodinya ini 25 cm karena dia pakai ban besar. Dan untuk posisi as gardan ini nih, dia lebih lebar juga. Ini 25 cm dari sini ke sini, dan ini kemarin kita coba hitung udah 24 gitu. Jadi dari segi ke fleksibilitas dan praktisan dia masih lebih enak gitu ya. Terus untuk sudut bukaan angle ini nih ya, ini kalau yang ini saya sudah hitung ini 67 derajat gitu ya, 66 derajat, sedangkan ini kemarin 67 derajat. Lalu untuk tengahnya di sini 36 derajat ya, 36 derajat karena dia pakai portal juga lebih tinggi ya, 36 derajat. Sedangkan kalau yang ada 30 derajat. Sedang untuk sudut belakangnya ini 65 derajat itu. Kalau itu kemarin berapa ya, 65an juga kalau nggak salah, nanti lihat di video sebelumnya ya untuk berapanya. Nah, untuk beratnya ini belum pernah saya hitung berat berapa plus baterai sekitar
4 kilo, 3,5-4 kilo lah. Nah untuk ini juga nggak tahu berapa baterainya, saya belum lihat baterainya Cingreja berapa gitu. Oke, jadi mungkin itu aja untuk komparasinya, komparasi antara kit RC Adventure Scale Hard Body yang paket hemat dan paket ultimate. Dan ini sebenarnya masih bisa jadi di-upgrade lagi. Jadi sebenarnya kalau bikin RC Adventure ini apalagi di Cingreja itu menyesuaikan budget kita aja gitu. Jadi penting sasisnya sasis NZM ya kan, sasis, plate, center plate, link gitu-gitu. Saya pakai punya Amreja. Selebihnya kayak gardan, gearbox, kopel dan lain-lain itu terserah kita sendiri, kita mau pakai yang mana, nanti dia tinggal ngerakit dan menyesuaikan untuk fittingnya gitu. Jadi sebenarnya budgetless banget, ini bisa di bawah 10 juta juga gitu, tapi gitu ya untuk hitungan garden kayak gitu. Tapi bisa juga kalau pakai garden air 44 kan sekarang pasarnya 1,4 1,5 ya, itu bisa jadi lebih murah lagi untuk pilihan gardannya. Sama kopel juga sekarang ada banyak di bawahnya itu ya, tergantung sih kita mau pakai part yang bagaimana. Harganya juga bisa menyesuaikan, bisa jadi 8 sampai 10 juta ya kan, model kayak gini gitu kan, di luar Wins gitu. Jadi kalau ngitung Wins kan ibaratnya Wins saja satu aja ini udah 1.750.000 ya, atau 1,8an lah, plus EC nya tadi 1060 itu 250 sampai 300.000 tuh udah 2 juta sendiri untuk operasional satu Winsnya. Jadi kalau depan belakang itu udah hampir 4 jutaan lebih untuk Winsnya doang gitu. Jadi hitungnya yang mahal sih biasanya di situ gitu. Untuk elektronik juga saya tadi sudah sampaikan, elektronik dia cuma pakai yang braset ya, karena emang combo ibaratnya itu paduan yang sangat bagus. Itu udah saya cobain juga pakai Holmes Hobbies yang Trailmaster 27T ya tadi ya, braset gitu. Dan untuk EC nya 1080 udah enak banget, 80 ampere, udah ada drag brake nya juga enak, smoothnya juga enak gitu. Jadi kalau untuk harga 1 juta lah satu paket itu kan, itu udah enak banget gitu ibaratnya. Kalau mau pakai brushless, saran langsung pakai ini aja, minimal ya pakai Axe lah gitu. Kalau emang mau paket yang lebih tingginya lagi bisa pakai Mamba X. Dan yang Castrol motor itu juga yang 2300 lebih 2700 cafe. Jadi mendingan sekalian pakai itu kalau misalkan mau pakai brushless. Jadi kalau misalkan brushless di bawah itu, saran sih mendingan pakai brushless aja, gak usah gengsi-gengsian, mendingan pakai brushless dengan SC1080 motornya Holmes Hobbies 27T, itu udah paling enak gitu. Jadi sambil nabung buat beli brushless sekalian yang model Axe atau Mamba gitu ya. Nah untuk baterai ya pakai yang di atas 50C lah kalau bisa, biar partsnya juga ada gitu. Jadi jangan yang di bawah 50C, bisa yang 4000 mAh, 3000 mAh, 5000 mAh juga nggak apa-apa, tergantung bodinya. Dan kalau pakai bodi JK ini saran pakai baterai yang short pack gitu, jadi yang pendek, jangan yang panjang karena sempit banget tadi kita lihat kan dalamnya. Jadi biar bisa muat di sini nih, jadi nggak mentok ke kanan kirinya gitu ya. Itu aja sih kalau untuk aksesoris. Yang lainnya recovery sih tergantung kita butuhnya gimana gitu kan. Remote juga disesuaikan dengan budget aja gitu, paling itu sih. Nah pilihannya kenapa saya pakai ban gede nggak pakai ban kecil itu, pertama karena saya nggak punya ban yang itu, jadi saya ada yang ini, jadi pakai ini. Dan lebih enak kayak gini karena saya mainnya juga kan belum pro, jadi masih pengen bikin yang gampang untuk maininnya gitu, karena jarinya juga nggak sehebat jarinya Cingreja. Oke, itu aja untuk perbandingan kali ini. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, subscribe tuh, jangan lupa di subscribe. Oke, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.